Kalau kemarin sudah kita sampaikan tentang sosok Satrio Pinit Ratu Adil sebagai sistem dan juga sebagai pribadi, tentunya ada alasan besar di balik itu semua kenapa Ratu Adil itu sebagai sistem dan juga ada sebagai sosok pribadi. Tentunya hal yang paling mendasar yang membuat itu semuanya terjadi karena memang rival sejati daripada Ratu Adil Satrio Pinit atau utusan akhir zaman ini adalah Dajjal dan juga sistem Dajjalnya, yaitu kerajaan Dajjal dan sistem kerajaan Dajjal yang sudah dibentuk, dimana kita semua akan ketahui bahwasanya sistem Dajjal dan sistem Ratu Adil ini tentunya segala sesuatunya itu berlawanan, walaupun pada prinsip dasarnya adalah sama-sama mempunyai kekuatan yang bisa dibilang berimbang, karena memang semuanya sudah dikodratkan oleh Sang Maha Pencipta bahwa segala sesuatu itu diciptakan seimbang antara yang baik dan yang buruk. Namun yang akan menentukan segala sesuatu itu pada prinsipnya adalah selama memang kehendak Allah alam semesta ini masih harus ada, disitulah kemenangan besar pasti akan terjadi. Namun sebagaimana yang diketahui atau banyak sekali diceritakan, baik itu dari budaya, baik itu dari keagamaan dan lain sebagainya, bahwa akhir zaman nanti, bahwa kiamat itu tidak akan pernah datang sebelum datangnya kejayaan yang sesungguhnya, kemahrifah loh jinawi yang sesungguhnya, di mana kemakmuran yang benar-benar bisa dirasakan oleh segala lapisan masyarakat di seluruh penjuru bumi. Namun setelah itu kehancuran besar yang akan datang setelahnya dipastikan itulah datangnya hari kiamat. Kalau kami sampaikan di sini kemarin Ratu Adil sebagai sistem, yang mana tadi sudah kita singgung bahwa sistem perjalanan Ratu Adil Satrio Pinit ini tentunya segala sesuatunya berkebalikan atau berlawanan dengan apa yang dilakukan oleh Kak Jalak Natullah, itu di segala bidang dan juga di segala segi sendi kehidupan. Karena sistem Dajjal di sini sama halnya dengan sistem Ratu Adil, menyusup di segala lini kehidupan, baik itu budaya, baik itu pendidikan, keagamaan, pemerintahan, pemasyarakatan, dan juga yang di bidang-bidang yang lain. Maka di sini dikatakan kalau orang tidak benar-benar jeli mengikuti hati nurani manusia sesungguhnya, manusia yang sesungguhnya, tentunya akan mudah sekali dibelokkan atau dikecoh oleh peradaban sistem Dajjal tersebut. Makanya kunci untuk menghindari itu semuanya pada prinsip dasarnya adalah sebagaimana yang sering sekali atau kami ulang-ulang, eling waspada setiti nastiti ngati-hati. Hanya itu bekal yang paling utama, bukan karena merasa keimanan kita yang paling hebat atau ilmu kita yang paling hebat atau agama kita yang paling hebat sehingga kita bisa terhindar dari ini semua. Yakin seyakin-yakinnya bahwa yang bisa menyelamatkan kita dari sistem Dajjal, kehidupan Dajjal yang sesungguhnya adalah eling waspada setiti nastiti ngati-hati. Kita harus selalu ingat dengan apa yang kita niatkan, kita selalu ingat dengan apa yang kita ucapkan, dan kita senantiasa ingat dengan apa yang kita lakukan, disertai dengan kehati-hatian dan juga dengan kewaspadaan yang tinggi. Jangan sampai sedikit saja tergelincir tanpa terasa kita sudah mengikuti sistem yang benar-benar
di luar jangkauan akal pikiran atau keinginan secara hati, secara keimanan kita terhadap Tuhan Sang Maha Pencipta alam semesta. Nah, kalau kita mau membahas ke arah sana, kita harus bisa memahami seperti apa sesungguhnya sistem yang dijalankan oleh Dajjal. Sehingga apabila kita mengetahui sistem apa yang sedang dijalankan oleh Dajjal, berarti kita pasti secara otomatis akan memahami dan mengerti sistem yang harus dijalani oleh sang kesatria pilihan alam semesta. Yang pertama, masalah pendidikan. Tentu saja secara akal logika, kalau tidak diiringi dengan kehati-hatian yang super hati-hati, kita tidak akan pernah merasa bahwa apa yang terjadi sekarang ini adalah mau tidak mau kita sudah tergiring ke arah sistem Dajjal tersebut. Umpamanya masalah pendidikan, baik itu di madrasah, baik itu di pendidikan secara formal pemerintahan, ataupun juga pendidikan yang lain, di mana seumpama di pendidikan secara formal SD, SMP, SMA, dan ke jenjang perguruan tinggi, dari dini kita sudah diarahkan untuk menuju ke arah perbudakan, karena sudah mendoktrin di bawah otak bawah sadar kita bahwa kita disuruh untuk belajar sehebat-hebatnya, sebaik-baiknya, setinggi-tingginya, supaya kita tidak kesusahan di dalam hidup, gampang mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Dan tanpa sadar itu sudah terdoktrin di bawah sadar kita, sehingga kita banyak saksikan orang-orang yang lulusan dari sekolah menengah atas, bahkan perguruan tinggi, mereka berebut mencari pekerjaan, mencari lowongan, tapi tidak pernah disiapkan untuk mempersiapkan dirinya menciptakan lapangan kerja. Namun kita sudah diarahkan dari kecil sampai kita lulus sekolah, didoktrin supaya kita itu menjadi pekerja, menjadi budak, menjadi bawahan. Sedangkan kita tahu sendiri di mana atasan-atasan, baik itu di pemerintahan, baik itu di perusahaan-perusahaan, banyak sekali kita dapati di situ. Nah, mereka juga terdoktrin oleh sistem Dajjal yang bergerak di belakang layar, sehingga tanpa disadari banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menghancurkan alam semesta ini dengan menebangi pohon-pohon, dengan melubangi gunung-gunung, dengan menggali tanah-tanah dengan dalih mencari emasnya, dengan dalih mengambil batu baranya, dengan dalih mengambil minyak buminya, yang tanpa disadari itu semuanya lah cikal bakal untuk penghancuran alam semesta. Nah, tentu saja perjalanan Satrio Pinit Ratu Adil adalah segala sesuatu yang menimbang segala aspek kehidupan yang dijalankan itu supaya benar-benar terjadi keseimbangan yang nyata, di mana kita siapkan pendidikan itu pada prinsipnya bagaimana kita mendapatkan apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan secara lahiriah ini, baik secara ekonomi maupun karir kita, tanpa harus merusak alam, tanpa harus meninggalkan jejak-jejak kehancuran. Boleh kita saksikan, baik itu yang disiarkan lewat majalah-majalah, lewat televisi, gedung-gedung bioskop, bagaimana diceritakan 10 tahun, 20 tahun, atau 50, 100 tahun yang akan datang, di mana sudah dipersiapkan bahwa
manusia-manusia pekerja ini sudah digantikan oleh mesin-mesin, otak manusia sudah digantikan oleh mesin, badan-badan manusia digantikan oleh mesin, sudah dipersiapkan itu semuanya. Nah, apabila itu semuanya memang tidak terkendali atau tidak ada sesuatu sistem baru, terobosan baru atas ridho Sang Maha Pencipta dengan bimbingan alam semesta, pastinya kehancuran itu tidak akan pernah bisa dihindari. Nah, tentunya sistem perjalanan Satria Pinit Ratu Adil di sini pastinya akan mempunyai solusi yang sesungguhnya, di mana keseimbangan alam benar-benar bisa terjaga. Dan untuk mencari solusi itu semuanya, tentu saja karena memang kita senantiasa bersinggungan dengan alam semesta, tidak ada yang lebih tahu tentang jati diri segala sesuatu kecuali jati diri pribadi apa yang ada di alam semesta itu sendiri. Kalau kita ingin memperlakukan alam semesta yang seimbang, yang senantiasa berkesinambungan dan berkeadilan secara lahir dan batin, tentunya kita harus menyatu dengan alam semesta tersebut. Nah, untuk mencari ke sana, tentunya sekarang ini kalau memang secara lahiriah, secara akademis, secara naluri, secara IQ pemikiran, tentunya itu semua bukanlah hal yang susah. Namun pada kenyataannya apabila itu semua diteruskan, tentunya kehancuran seperti yang sudah kami gambarkan tadi tidak akan pernah terselesaikan, bahkan akan semakin boleh disaksikan, di mana banyak sekali wilayah-wilayah di Nusantara ini khususnya, ketika dibor dilubangi bikin sumur saja sudah keluar sesuatu hal dari dalam bumi ini yang tidak diinginkan, mau mencari air yang keluar gas, yang keluar lumpur dan lain sebagainya. Nah, kalau kembali ke permasalahan inti pada prinsip dasarnya, katanya Satrio Piningit sebagai sistem maupun sebagai sosok, tentunya yang paling prinsip di sini adalah Satrio Piningit Ratu Adil sebagai pribadi, karena tentu saja pribadi tersebut, karena memang bisa kita bilang sosok tersebut adalah disebut dengan Sang Kinasih, atau memang yang sudah mendapatkan mandat atau amanah sebagai wali amanah, pengemban amanah alam semesta dari Sang Maha Pencipta. Tentunya sistem tersebut bagaimana dan apanya yang lebih mengetahui adalah sang kesatria tersebut, karena memang sang kesatria tersebut dipersiapkan khusus oleh Sang Maha Pencipta dan juga oleh alam semesta. Dan juga tidak dipungkiri bagi saudara-saudara kita ahli-ahli spiritual atau ahli-ahli kebudayaan, baik itu dari budaya daerah-daerah yang ada di Nusantara ini, maupun secara keyakinan keagamaan dari saudara-saudara kita yang ada di Nusantara ini, bahwasanya sosok ini selain juga wakil dari Sang Maha Kuasa, selain dari wakil alam semesta, namun juga wakil dari para leluhur-leluhur masa-masa lalu, baik itu sebelum peradaban Adam maupun setelah peradaban Adam. Nah, yang perlu kami sampaikan di sini supaya tidak salah persepsi, karena prinsip dari apa yang kami sampaikan ini, kami bermaksud edukasi atau pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi bahan pemikiran, namun bukan merupakan suatu kebenaran mutlak.
karena memang kebenaran mutlak itu punya yang maha kuasa. Namun di sini kami yakini bahwa apa yang kami sampaikan ini adalah salah satu dari kebenaran yang ada. Namun kami tidak mengatakan bahwa kami yang paling benar, karena penggabungan dari segala kebenaran itulah yang sesungguhnya kebenaran mutlak. Karena tidak ada satu manusia pun, satu insan pun yang mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Bahkan boleh dibilang jarang sekali orang atau pribadi tertentu yang mengetahui tentang pribadinya sendiri aja, jarang yang paham atau memahami secara mutlak.